Ketemu lagi di Monsa Jalan-Jalan. Hari ini kita mau kemana ya? Tonton videonya sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Halo, assalamualaikum. Kali ini kita lanjutin yuk jalan-jalan di Dieng hari kedua. Setelah check out dari penginapan kita yang pertama, ini kita langsung menuju ke destinasi kita yang pertama. Hari ini rencananya kita mau ke Candi Arjuna. Nah, ini dia, kita udah sampai di Candi Arjuna. Ini kita nyampe di Candi Arjuna sekitar jam 8 pagi. Niatnya sih tadi mau berangkat jam 6 dari penginapan, tapi apalah daya karena udaranya dingin banget. Jadi suhunya itu tadi pagi itu sampai dengan 11 derajat. Jadi kita memutuskan untuk agak siangan aja. Padahal sebenarnya kalau kalian pernah lihat ada embun upas tuh biasanya tuh di daerah Candi Arjuna nih kalian bisa menemukan embun upas itu. Tapi biasanya pagi kayak sekitar jam 5 atau sebelum jam 6 pagi deh yang suhunya itu masih di bawah 10 derajat. Tapi karena ini udah siang dan mataharinya juga udah terbit, jadi udah nggak ada deh tuh embun upas. Tapi ini udaranya sungguh-sungguh masih dingin dan kita juga masih pakai jaket karena memang sedingin itu. Ini tuh masih 11 derajat pas kita nyampe di Candi Arjuna ini. Karena penginapan kita ada di belakang komplek Candi Arjuna, jadi ini kita lewat pintu 2 atau yang dari arah Candi Gatotkaca. Makanya ini kita dari arah samping ya. Nah, ini kita udah sampai di depan pintu loketnya. Kita mau beli dulu. Harga tiketnya Rp15.000 per orang, atau kalian bisa beli tiket terusan ke Kawah Sikidang kayak aku sebesar Rp30.000 per orang. Dari loket masuk sampai ke area Candi Arjuna mungkin masih sekitar 300 meteran lagi. Jadi ini kita masih harus jalan kaki menuju ke area candi. Nah, karena tadi kita belinya itu tiket terusan, jadi tiketnya tadi jangan dibuang ya, karena itu nanti buat masuk ke Kawah Sikidang. Jadi habis dari Candi Arjuna ini nanti kita mau langsung main ke Kawah Sikidang. Sebelum memasuki area Candi Arjuna, ini kita dibagiin kain sama petugasnya dan wajib dipakai selama kita ada di kawasan Candi Arjuna. Nah, untuk kainnya ini gratis ya, tapi nanti pas udah selesai kainnya dibalikin lagi dan disitu nanti disediakan kotak untuk bisa diisi seikhlasnya. Ini dia suasana pagi di kawasan Candi Arjuna. Candi Arjuna ini buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam setengah 5 sore. Sedangkan untuk lokasinya ini sekitar 500 meter aja dari titik nol Dieng. Jadi kalau kalian lagi di titik nol Dieng, jangan lupa untuk mampir ke kawasan Candi Arjuna. Candi Arjuna ini dibangun sekitar abad ke-8 Masehi dan merupakan tempat sembahyang bagi agama Hindu pada masa kerajaan Mataram kuno. Makanya kita diwajibkan menggunakan kain selama di kawasan Candi Arjuna karena dianggap tempat suci. Setelah puas main di Candi Arjuna, ini kita mau lanjut menuju destinasi kita yang kedua, yaitu ke Kawah Sikidang. Tapi sebelum ke Kawah Sikidang, ini kita tadi sempat sarapan dulu di area parkir Candi Arjuna. Kita sempat makan pecel dan lumayan enak. Perjalanan dari Candi Arjuna menuju ke Kawah Sikidang ini sekitar 10 menit aja. Dan ini kita udah sampai di parkiran Kawah Sikidang. Sekarang ayo kita masuk. Ternyata pas kita main ke sana, Kawah Sikidang itu lagi under maintenance. Jadi memang banyak material dan lumayan berantakan. Pas
Pas di pintu masuk ini kita tunjukin tiket terusan kita yang tadi dari Candi Arjuna. Habis itu kita bisa langsung masuk ke kawasan Kawah Sikidang. Begitu kita masuk, ini kita langsung lewatin kayak tempat oleh-oleh gitu, kayak pasar. Aku nggak tahu nih apakah memang jalurnya ini atau karena lagi under maintenance, jadi jalurnya itu kita diarahin ke pasar yang berisi oleh-oleh ini. Soalnya biasanya kalau kita ke tempat wisata, area oleh-oleh itu kan biasanya sebagai jalur keluar ya. Nah ini tuh begitu kita masuk, kita langsung diarahin ke sini dan pulangnya juga sama gitu, kita lewati jalur yang tadi itu. Oke, ini kita udah sampai di Kawah Sikidang. Kita langsung jalan aja. Kita mau menuju mendekati ke area kawahnya. Ternyata di sini tuh ramai banget. Padahal ya cuman lihat kawah doang gitu. Tapi ternyata cukup ramai. Udah gitu ini tuh udah siang, sekitar jam 11. Jadi tuh emang panas banget. Nah ini kawah kalau dilihat dari dekat. Sebenarnya kalau bau belerangnya sih nggak terlalu ya. Cuman memang kalau kena angin ya lumayan perih juga di mata. Di sini kita cuman foto-foto sebentar, kemudian jalan ya sambil mengelilingi Kawah Sikidang. Habis itu udah deh kita langsung menuju ke pintu keluar karena udah panas banget dan tambah rame, jadi kita udah mulai pusing dan capek juga. Sebelum kalian pulang, jangan lupa untuk cobain makanan atau jajanan khas Dieng. Ini aku beli kentang yang dikasih bumbu. Kemudian ada juga kentang kukus, kentang rebus khas Dieng yang kecil-kecil itu loh, yang kayak gini nih. Terus ada juga berbagai macam sayuran yang seger-seger. Lanjut, ini aku mampir juga untuk beli oleh-oleh. Jadi makanan atau oleh-oleh khas Dieng itu adalah carica kayak gini nih. Carica juga macam-macam ya, ada yang biasa, ada juga yang premium. Terus juga ada kerupuk-kerupuk buah. Udah selesai belanja oleh-oleh, ini aku langsung lanjut dan kita akan menuju ke penginapan kita yang kedua. Setelah dari Kawah Sikidang, ini kita langsung mau menuju ke penginapan kita yang kedua. Jadi kita masih harus naik lagi ke dataran tinggi Dieng karena letak penginapannya ini ada di Desa Sembungan. Desa Sembungan itu salah satu desa tertinggi di Jawa. Letaknya ada di ketinggian 2100 mdpl. Kalian bisa lihat ini jam 12 siang tapi kabutnya udah setebel ini. Bahkan di sebelah kanan itu tuh udah nggak kelihatan apa-apa, sudah ketutup kabut semua. Ini kita tuh posisinya ada di atas dan sama sekali tidak bisa melihat ke area bawah, saking tebelnya si kabut. Untungnya semua jalanannya sudah diaspal halus, tapi kalian tetap harus hati-hati ya, karena di sini banyak belokan tajam. Udah gitu jalannya juga nggak terlalu lebar, jadi takutnya kalau kita papasan dari depan jalannya nggak muat. Nah ini kita udah masuk ke Desa Sembungan. Ini kita harus semakin dekat dengan penginapan kita. Selain rumah warga, di sepanjang jalan ini juga sebenarnya banyak penginapan atau villa atau hotel gitu. Dan kalian kalau misalnya on the spot sepertinya bisa sih kalau mau booking di area ini. Nah untuk penginapan yang akan kita tempatin ini masih lurus ke depan. Terus aku nggak akan spill lengkap di video ini, nanti aku akan bahas terpisah di video yang lain. Jadi aku nggak akan kasih kalian informasi detail mengenai penginapan yang akan kita tempati kali ini. Akhirnya setelah mendaki gunung, lewati lembah, kita udah sampai di penginapan kita yang kedua, namanya Afton Homestay. Setelah parkir, ini kita langsung menuju ke resepsionis untuk segera check-in. Untuk check-innya seperti biasa kita cuman dimintain identitas diri aja. Dan di sini juga mas-masnya sangat helpful banget, jadi kita dibantuin bawa barang-barangnya sampai ke kamar. Selamat pagi, ini udah hari ketiga dan ini sudah waktunya kita pulang. Tadi kita udah check out dari hotel, dari penginapan itu sekitar jam 9 pagi. Jadi tadi kita sempat sarapan dulu, kemudian ini kita check out.
Tapi sebelum pulang kita masih mau mampir ke salah satu wisata yang ada di Dieng. Nanti kita mau mampir ke Curug Sikarim. Ayo, kira-kira siapa nih yang udah pernah main ke Curug Sikarim? Tulis di komen ya. Nah, untuk jalurnya ini beda dengan jalur yang kemarin pada saat kita berangkat ke penginapan. Jadi ini nanti kita pulangnya mau lewat jalur gunung. Aku nggak tahu deh nama jalurnya apa, tapi ini tuh jalur yang biasa dipakai sama mobil jeep. Ya, kalau kalian mungkin pernah naik jeep yang ke Sikunir gitu, biasanya treknya itu nanti lewat jalanan ini. Pokoknya jalannya itu suram tapi pemandangannya Masya Allah bagus banget. Kalian nanti lihat sendiri deh. Ini kita udah masuk ke jalur utama. Untuk jalanannya sendiri ini sebenarnya udah diaspal halus, jadi kalian gak perlu khawatir. Tapi untuk belokannya ini tetap belokan tajam ya, jadi kalian harus hati-hati, tetap jaga kecepatan dan juga jarak dari kendaraan yang lain. Walaupun ini kayaknya sepi, tapi di depan itu sebenarnya nanti banyak jeep-jeep yang pada parkir karena mereka mau foto-foto gitu. Jadi kalian mendingan jaga jarak aman aja. Nah, ini seperti kalian lihat ya, di sini tuh banyak jeep yang pada berhenti untuk sekedar foto-foto. Karena memang sebagus itu pemandangannya, Masya Allah, kalian harus lihat sendiri sebagus apa pemandangannya. Terus karena kita ada di desa tertinggi di Dieng, jadi ini kita jalurnya akan turun terus sampai ke Curug Sikarim. Aku akan cepetin videonya supaya kalian bisa lihat perjalanannya. Jalurnya itu memang banyak tikungan tajam dan juga ada beberapa bagian jalan yang bergelombang atau berlubang. Jadi kalian tetap harus hati-hati dan jaga jarak aman. Setelah melewati jalanan yang berliku-liku itu, akhirnya kita memutuskan untuk berhenti sejenak untuk istirahat, dan dari sini kita udah bisa lihat keindahan Curug Sikarim. Habis istirahat sebentar sama foto-foto, ini kita langsung lanjut menuju ke pintu masuk Curug Sikarim. Kita parkir agak jauh dari pintu masuk karena memang ternyata sudah penuh sama jeep-jeep yang pada parkir di sini. Mungkin karena udah siang, jadi memang sudah ramai banget di sini. Ya udah, akhirnya ini kita jalan kaki menuju ke loketnya. Harga tiket masuknya itu sebesar Rp10.000 aja per orang. Dengan tiket yang murah meriah ini, kalian sudah bisa menikmati keindahan Curug Sikarim. Jadi buat kalian nih pecinta alam atau yang suka main air, kalian harus cobain main ke sini. Karena di sini udaranya sejuk banget dan airnya juga seger banget. Ketinggian Curug Sikarim ini sekitar 105 meter dan airnya berasal dari Telaga Cebong yang berada di kaki Bukit Sikunir. Di sini kalian bisa bermain air atau bisa juga mandi loh, karena sebagian pengunjung percaya bahwa air terjun bisa memberikan berkah. Curug Sikarim ini harus banget kalian masukin dalam list destinasi kalau kalian mau main ke Dieng. Apalagi kalau kalian bawa rombongan kayak gini, kalian bisa foto-foto bareng di area curug. Asik banget kan? Pokoknya kalian gak boleh lupa untuk abadikan momen saat kalian di sini. Setelah puas main air di Curug Sikarim, ini kita mau lanjutan perjalanan. Kalian pasti salfok deh, di kanan kiri banyak banget mobil jeep yang pada parkir. Kira-kira kenapa ya? Jadi jalan menuju ke Curug Sikarim ini memang sudah terkenal dengan keindahannya. Makanya ini dijadikan rute untuk kalian yang wisata jeep dari atau menuju ke Sikunir. Kalau
kalian pernah dengar istilah Swiss Van Java? Nah, itu adalah julukan untuk jalur ini. Jadi jalur ini adalah yang menghubungkan dari Wonosobo ke dataran tinggi Dieng. Walaupun jalanannya ini berkelok-kelok, tapi kalian akan disuguhi dengan pemandangan alam yang begitu indah. Bahkan di sekitar jalan ini bisa dijadikan untuk tempat foto yang bagus. Jadi kalian jangan heran kalau nanti di sekitaran jalan ini banyak banget mobil jeep yang akan berhenti hanya untuk sekedar foto-foto, karena memang seindah itu pemandangannya. Kalian juga bisa loh beli langsung sayuran dari petani-petani yang ada di sekitaran ini, dan harganya jauh lebih murah. Nah, ini dia aku tunjukin keindahan alam di Swiss Van Java. Akhirnya selesai sudah jalan-jalan kita di Dieng. Terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir. Kalau kalian suka, kalian boleh like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa tonton video aku yang lain. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum.